2016. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pers di Indonesia. Berikut penjelasannya. Nah, sekarang apa sih pers itu? Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers berasal dari bahasa Belanda, atau press berasal dari bahasa Inggris, atau presse berasal dari bahasa Prancis, dan juga berasal dari bahasa Latin persare atau primer, yang berarti tekan atau cetak. Jadi, definisi pers secara terminologis adalah media massa cetak atau media cetak. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Baik, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Pers. Secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-Undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Baharudin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Undang-Undang Pers mengandung 10 bab dan 21 pasal. Bab dan pasal tersebut berisi aturan dan ketentuan tentang pemberedelan, penyensoran, asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, serta hak-hak wartawan, juga tentang Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga negara yang mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dalam Undang-Undang Pers juga disebutkan bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki 3 keistimewaan hak, yakni hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi. Ketiga hak tersebut juga telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pers. Ciri-ciri pers pada umumnya adalah 1. Periodisitas. Sebuah lembaga dapat disebut pers apabila dapat menerbitkan informasi dan berita secara teratur dan periodik. Periodisitas mengedepankan jadwal terbit, irama terbit, dan konsistensi. 2. Publisitas. Pers harus bisa menyebarkan berita atau informasi kepada khalayak dengan sasaran yang heterogen, baik dari sisi psikografis maupun geografis. Yang ketiga adalah aktualitas. Semua berita dan informasi yang dipublikasikan oleh pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjukkan peristiwa yang baru dan sedang terjadi. 4. Universalitas. Artinya, kita melihat pers dari sumber dan keanekaragaman materi yang ada di dalamnya. Pada umumnya, pers menyuguhkan banyak informasi, namun selalu ada topik yang menjadi tajuk utamanya. 5. Objektivitas. Ini adalah nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh semua media massa dalam menjalankan profesinya, baik itu media cetak maupun media online. Setelah ciri-ciri pers, ada juga fungsi pers. Secara umum, fungsi dan peranan pers adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, sebagai lembaga ekonomi, dan sebagai media kontrol sosial. Namun, menurut Harold D. Laswell dan Carles R. Wright, ahli komunikasi media massa, ada 3 fungsi pers, yaitu 1. Sebagai alat pengamat sosial atau social surveillance. Pers atau media massa merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menyebarkan berbagai informasi dan pemahaman yang objektif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat sosialisasi. Pers atau media massa dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi mengenai nilai-nilai sosial dan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Fungsi yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai alat korelasi sosial, social correlation. Pers juga dapat berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat. Hal ini bisa tercapai dengan cara menyebarkan berbagai pandangan yang ada, sehingga tercapai suatu konsensus. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.